Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istakar minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Dan patut kita syukuri kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, namun juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk saling mengasihi, menjaga, melindungi, dan mencintai sesama muslim karena Allah. Untuk apa? Tentunya untuk terwujudnya lingkungan yang damai dan sejahtera. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ibu bacakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum muslimin itu dalam sikap saling mencintai dan saling menyayangi, mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu badan sakit, maka seluruh anggota badan akan merasakan dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Hadis riwayat Muslim dan sahabat Nu'man bin Bashir. Nah, untuk mewujudkan persaudaraan sesama muslim, untuk mewujudkan rasa mencintai sesama muslim, rasa menyayangi, peduli, kita harus bagaimana, Bu? Yang harus kita lakukan adalah memberikan atau memenuhi adab dan hak untuk sesama muslim. Apa saja adab dan hak untuk sesama muslim? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Seperti yang kita ketahui, ucapan salam merupakan salah satu bentuk doa yang kita sampaikan kepada orang yang kita berikan salam. Contoh misalkan, kita memberikan salam, Assalamualaikum. Nah, nanti yang mendengarkan menjawab, Waalaikumsalam, seperti itu. Nah, jawaban salam ini tergantung dari orang yang memberikan salam. Kalau misalkan tadi salamnya hanya Assalamualaikum, berarti cukup dibalas dengan Waalaikumsalam. Berbeda kalau misalkan salamnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti yang mendengarkan atau yang menerima salam itu membalasnya dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada orang yang memberikan salam lebih pendek dari itu, maka tidak dianjurkan untuk menjawab salam dengan salam yang lebih pendek, ya. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawabnya Assalamualaikum. Nah, tidak dianjurkan seperti itu, ya. Nah, itu adab dan hak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan. Nah, apabila kalian diundang oleh teman atau oleh saudara, entah itu dalam acara ulang tahun misalkan, atau misalkan ketika ada saudara yang hajatan atau menikah atau khitanan dan yang lainnya, maka kita sebagai muslim itu harus memenuhi undangan tersebut, karena undangan ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, memenuhi undangan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi, ya. Sehingga nanti hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan yang lainnya itu bisa terjalin lebih erat. Nah, kemudian yang ketiga adalah saling menasehati. Keberadaan saudara, sahabat,
teman yang selalu menasihati itu merupakan satu anugerah. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai teman yang sering menasihati kalian, kalian jangan marah ya, harus diterima ya, karena berarti itu adalah teman kalian yang baik. Selagi nasihatnya itu baik, seperti itu. Apabila nasihatnya buruk, ya mungkin kalau buruk ya mungkin tidak juga dianjurkan untuk diikuti, seperti itu ya. Tetapi jika nasihat itu nasihat yang baik, maka dengarkanlah. Dan kalau kalian mau menyampaikan nasihat kepada teman, maka sampaikanlah dengan bahasa yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan sikap yang baik, supaya nasihat yang kamu sampaikan itu bisa diterima oleh teman kamu ya, atau oleh saudara kita. Nah, yang keempat itu adalah mengucapkan tashmid atau doa bersin. Nah, pernah tidak kamu bersin? Apa yang kamu ucapkan ketika kamu bersin? Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang sedang bersin, kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan itu mengucapkan tashmid atau yarhamukallah, seperti itu ya. Kemudian orang yang bersin kembali menjawab. Menjawabnya bagaimana? Yahdikumullah wa yusli balakum, seperti itu. Jadi tidak cukup dengan hanya alhamdulillah saja. Pada dasarnya apa yang disampaikan itu adalah doa ya. Jadi kita saling mendoakan ketika kita bersin, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menjenguk muslim yang sakit. Nah, pernah tidak kalian menjenguk saudara atau teman yang sakit? Tentu pernah ya. Nah itu ternyata kalau menjenguk orang sakit itu adalah termasuk ke dalam hak dan adab yang sifatnya sunnah muakkad. Nah, akan tetapi jika orang yang sakit adalah kerabat dekat atau yang mahrumnya, yang istilahnya yang satu muhrim dengan kita, nah banyak ulama yang sepakat bahwa hal ini bisa menjadi wajib. Jadi misalkan gini, kakak kita sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, itu wajib hukumnya kita menjenguk ya, seperti itu, karena satu muhrim. Atau misalkan orang tua kita sakit, nah kita juga wajib menjenguk orang tua kita, seperti itu ya. Nah, dengan dengan kita menjenguk orang sakit, berarti kita memberikan hak kepada orang tersebut mendapatkan kasih sayang kita, mendapatkan rasa peduli kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah takziah. Kalian tahu takziah itu apa? Ya, kita kalau bahasa di sini mah mungkin ngelayat ya. Jadi ngelayat ke orang yang sudah meninggal. Nah, itu bahasa Indonesianya atau bahasa Islaminya adalah takziah ya. Nah, takziah ini menjadi kewajiban bagi seorang muslim juga bertakziah kepada saudaranya yang meninggal. Namun, hukum untuk mengurusi jenazah seorang muslim adalah sunnah ya, sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah tuh istilahnya bisa diwakilkan oleh satu orang, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan muslim yang lainnya itu bisa membantu dengan menyolati jenazah atau mengiringinya sampai ke liang lahat. Nah, itu keenam adab dan hak untuk sesama muslim sebagai bentuk rasa saling mengasihi kita, saling mencintai kita, saling peduli kita kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan, semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu peduli, selalu mengasihi, selalu mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga puasa yang kita jalankan itu diberikan kelancaran, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik dan beribadah dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, demikian kultum hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.